Cak Samsul masih mute gitu ya. Sudah terdengar Mas Andi? Sudah, Pak Oh, Agung, iya. sudah terdengar, Pak Masya Gung. Allah. dengar jelas Pak Agung. Oh, iya. Jangan-jangan nanti tidak ada suaranya. Kalau suara saya sudah terdengar, Pak Andi. Aman. Sampun Ustaz. Ampun. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak pimpinan Badan Pembina Harian UMS, yang sama-sama kita hormati pimpinan Rektorat Universitas Muhammadiyah Surakarta, tak lupa Dr. Samsul Hidayat selaku pemateri kajian fatwa Majelis Tarjih Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta secara online. Yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta kajian, Bapak Ibu dimanapun berada, pemirsa TV Muhammadiyah, di dalam mengikuti acara kajian ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah, karunia, kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya di pagi hari ini, bertepatan 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, 8 Oktober 2024, kita kembali diberikan nikmat Allah untuk bersama-sama mengkaji fatwa-fatwa Majelis Tarjih yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, pemimpin kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kami hormati, di kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan, menyimak paparan tentang kajian Pak Tarjih dengan tema prinsip tajdid dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Jadi prinsip apa saja di dalam pembaruan di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Samsul Hidayat kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk itu kepada Bapak Ibu untuk bisa menyimak dengan sebaik-baiknya. Tak lupa juga bisa mengingatkan rekan kerja di fakultas atau bironya masing-masing untuk bisa mengikuti kajian ini sehingga memberikan kemanfaatan, keberkahan bagi kita, bagi sivitas akademika UMS secara umum. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali kajian tarjih ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Dr. Samsul dipersilahkan. Nanti kurang lebih 40 menit. Lanjutkan dengan tanya jawab maupun diskusi. Monggo Ustaz Samsul dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu
lihadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kajian tarjih online Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, wabil khusus para pimpinan universitas, Pak Rektor dan jajaran wakil-wakil rektor, pimpinan BPH, para dosen dan tenaga kependidikan, dan seluruh Sivitas Akademika, serta para pemirsa TV Muhammadiyah dimanapun berada. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bersilaturahim, bermuajahah melalui platform ada Zoom meeting, ada channel TV Muhammadiyah dan jaringan TV Muhammadiyah yang bisa diakses dari manapun. Nah, pada pagi hari ini kita masih meneruskan kajian yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam manhaj tarjih. Yang sebelumnya kita membahas tentang prinsip wasatiyah, kemudian prinsip toleransi dan keterbukaan, serta prinsip tidak terikat kepada mazhab tertentu. Tetapi bukan berarti Muhammadiyah anti mazhab, tidak. Muhammadiyah tetap menjadikan pandangan-pandangan para imam mazhab, terutama mazhabul arba'ah, 4 mazhab, baik itu Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, Imam Hanafi atau Hanafiyah, Imam Malik atau Malikiyah, dan juga Imam Ahmad bin Hambal atau Hambaliyah. Jadi semua pandangan-pandangan mazhab itu dijadikan oleh Muhammadiyah dalam hal ini adalah majelis tarjih sebagai pertimbangan-pertimbangan untuk menetapkan pandangan keagamaan Muhammadiyah, baik berupa keputusan tarjih atau putusan tarjih yang dihimpun dalam himpunan putusan tarjih, ataupun fatwa, fatwa yang terhimpun di dalam tanya jawab agama Islam yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, begitu juga wacana pemikiran yang terutama diterbitkan melalui jurnal tarjih, tarjih untuk melakukan pengembangan dari riset-riset yang dilakukan oleh para ulama tarjih dan juga para cendekiawan Muslim, terutama di lingkungan Muhammadiyah. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang prinsip tajdid. Kalau di dalam manhaj tarjih itu termasuk wawasan atau perspektif bahwa di dalam melaksanakan tugas ketarjihan, majelis tarjih berpegang kepada manhaj tarjih yang telah disusun sedemikian rupa, dan salah satu
bidang yang menjadi pedoman di dalam bertarjih, di dalam manhaj tarjih itu adalah wawasan atau perspektif atau semangat, dan salah satu wawasan, perspektif atau semangat itu adalah semangat tajdid. Ya. Seluruhnya ada beberapa. Yang pertama semangat paham agama dalam Muhammadiyah. Ya. Kemudian ada semangat tajdid itu sendiri atau wawasan tajdid. Kemudian yang ketiga adalah wawasan toleransi. Kemudian yang keempat wawasan keterbukaan. Kelima tidak mengikat diri atau tidak terikat atau tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Dan yang keenam adalah prinsip wasatiyah. Nah, kita masuk kepada prinsip yang kedua atau semangat yang kedua, yaitu semangat tajdid. Dalam pandangan Muhammadiyah, dalam hal ini adalah Majelis Tarjih, tajdid merupakan karakteristik pemikiran Islam di dalam Muhammadiyah yang itu telah menjadi pandangan kolektif warga masyarakat Muhammadiyah dan juga warga Muslim Indonesia pada umumnya. Tajdid itu merupakan ciri yang dimiliki oleh gerakan Islam, gerakan dakwah Islam yang disebut sebagai gerakan kaum modernis. Di antaranya seorang tokoh peneliti dari dulu IKIP Negeri Jakarta, sekarang mungkin Universitas Negeri Jakarta, yaitu Profesor Deliar Nur, yang pernah melakukan penelitian disertasinya yang kemudian diterbitkan dalam buku yang waktu itu sangat terkenal, menjadi pegangan kajian-kajian modernisme Islam. Beliau menulis buku judulnya Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia tahun 1900 sampai 1940. Di mana Pak Deliar Nur mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah sebuah gerakan kaum modernis yang melakukan pendekatan terhadap sumber-sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dengan cara melakukan ijtihad. Sehingga dengan begitu dapat melakukan pembaharuan sosial dan keagamaan di kalangan orang-orang Muslim di Indonesia. Nah, kemudian Muhammadiyah menentukan sendiri atau melakukan kajian sendiri yang kemudian menjadi putusan Muktamar Tarjih. Putusan Muktamar Tarjih pada tahun 1989, dan itu adalah Muktamar Tarjih yang ke-22. Setelah Muktamar Tarjih yang ke-22, kemudian tidak ada lagi Muktamar Tarjih itu, karena mulai yang ke-23 itu dirubah namanya menjadi Munas Tarjih. Nah, di dalam mengkaji prinsip tajdid ini, Muhammadiyah sebagaimana yang kemudian dikembangkan di dalam pendekatan di dalam manhaj tarjih,
Muhammadiyah secara bayani, pendekatan bayani, tajdid ini dirujukkan kepada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis riwayat Abu Dawud, nomornya nomor 3740. Hadis itu berbunyi sebagaimana saya baca di muqaddimah tadi. An Abi Hurairah fima a'lam an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yab'asu li hadhil ummah, atau kalau lengkapnya an Abi Hurairah radhiyallahu an fima a'lamu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yab'asu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Artinya Imam Abu Dawud ini meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah. Tentu sebelum Abu Hurairah ada beberapa sanad yang lainnya ya, seperti Ibnu Wahbin, Sa'id Ibnu Abi Ayyub, Syarakhil bin Yazid Al-Mu'afiri, juga Abu Alqamah, baru dari Abu Hurairah. Nah, dikatakan di dalam hadis itu ya, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap 100 tahun orang yang akan memperbaharui agamanya. Nah, dalam syarah hadis Abu Dawud ya, syarah Sunan Abu Dawud yang kitabnya disebut dengan Aunul Ma'bud ya, di sana dijelaskan apa yang dimaksud dengan kata-kata yujaddidu, man yujaddidu, jaddada yujaddidu artinya memperbaharui. Jadi kata jadid itu baru, tajdid memperbaharui atau pembaharuan. Maka man yujaddidu laha dinaha, yaitu orang yang akan memperbaharui agamanya. Nah, di sini apa yang dimaksud memperbaharui, atau bikin agama baru atau bagaimana? Maka di dalam syarah Aunul Ma'bud itu dikatakan at-tajdidu ma'in ihya'u ma'in darasa minal kitabi was sunnati wal amru bimuqtadahuma. Tajdid itu diartikan atau dimaknai ihya, menghidupkan pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Alkitab wa Sunnah. Ihya umma indarasa minal kitabi wa sunnati wal amru bimuqtadahuma, dan mendorong, menyuruh orang untuk menegakkan, menjalankan apa-apa yang dituntut oleh keduanya, yaitu oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kemudian di dalam Persyarikatan Muhammadiyah melalui Munas Tarjih atau Muktamar Tarjih ke-22 itu, di situ kan ada kata menghidupkan pelajaran-pelajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah dan
mendorong untuk menegakkan apa-apa yang dituntut oleh Al-Quran dan As-Sunnah itu, maka kemudian Muhammadiyah mencoba untuk mengurai dari kata tajdid itu memiliki dua makna, ya, memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah pemurnian, jadi menghidupkan pelajaran-pelajaran yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan menegakkan hal-hal yang dituntut oleh keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Oleh karena itu kemudian dikembangkan sebuah makna. Tajdid itu ada makna pemurnian, purifikasi. Karena itu ihya'u ma indarasa minal kitabi wa sunnah wal amru bimuqtadahuma itu, ya yang pertama adalah untuk menegakkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan merujuk kepada dalil-dalil yang kuat, ya. Dalil-dalil yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena merujuk kepada dalil, maka di situ ada prinsip pemurnian. Jadi menjalankan tuntutan-tuntutan Al-Quran dan hadis dengan dalil-dalil yang jelas, sumbernya jelas, dalil-dalil yang kuat, baik yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka disitulah ada prinsip pemurniannya. Kemudian ada wal amru bimuqtadahuma, dan menegakkan, mendorong, mengamalkan apa-apa yang dituntut oleh keduanya. Nah, yang dituntut oleh Quran dan Sunnah ini ada tuntutan yang sifatnya langsung tekstual, tapi ada yang tuntutan sifatnya kontekstual. Nah, disinilah kemudian juga di samping pemurnian juga terjadi dinamisasi, ya, pembaharuan dan dinamisasi. Jadi ada unsur purifikasi, ada unsur dinamisasi. Purifikasi dalam hal apa? Purifikasi dalam hal ajaran agama yang bersifat baku as-sawabit, ya. Dan ajaran agama yang bersifat baku tetap tidak ada perubahan itu dalam masalah-masalah akidah dan ibadah mahdhah, ya. Tapi di sisi lain ada prinsip pembaharuan, modernisasi, pengembangan. Nah, itulah apa namanya, prinsip dinamisasi. Jadi di dalam tajdid ada pemurnian atau purifikasi dan ada dinamisasi, pembaharuan, mendinamisasi kehidupan, terutama dalam bidang muamalah duniawiyah dan hal-hal ajaran agama yang tidak bersifat baku. Nah, ini petunjuk-petunjuk yang ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 3740. Nah, maka dorongan untuk melakukan tajdid ini dilakukan oleh Muhammadiyah itu pertama tadi sumbernya sumber internal, yaitu bersumber kepada hadis Nabi riwayat Abu Dawud tadi. Nah, pemurnian ini mengandaikan atau mendorong agar Muhammadiyah di dalam menjalankan agama, ya, menjalankan agama itu mulai dari memahami
menghayati sampai kepada mengamalkan ajaran agama itu ya mesti harus disertai dengan dalil-dalil yang tegas, ya. Dalil-dalil yang kuat, yang rajih. Maka dalam salah satu prinsip memahami dinul Islam adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal dinul Islam, memahami dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Ya, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Nah, maka tajdid itu juga tetap ada dalilnya, ada argumentasinya. Maka kemudian Tarjih Muhammadiyah mengembangkan pendekatan di dalam bertarjih itu ada pendekatan bayani, berarti bersumber kepada nusus diniyah, nas-nas agama, terutama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Itu sebagai sumber tekstualnya. Kemudian ada sumber namanya sumber paratekstual, sumber di luar teks inti Quran Sunnah, yaitu hasil-hasil ijtihad para ulama. Maka bagian dari sumber paratekstual itu ada ijma, qiyas, nanti ada istihsan, istishab, dan sebagainya itu ya. Nah ini pengembangan dari pemaknaan terhadap man yujaddidu laha dinaha itu bukan berarti orang-orang yang akan diutus oleh Allah di setiap penghujung 100 tahun itu adalah orang yang membuat agama baru, bukan. Tetapi menjadikan agama Islam seperti masih baru di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bangunan yang pertama tajdid itu adalah pemurnian dengan memelihara nas-nas diniyah. Jangan sampai nas-nas diniyah, nusus Al-Quran, nusus Quraniyah dan nusus Al-Ahadis An-Nabawi, nas-nas dari hadis Nabi itu tercampur dengan yang bukan nas-nas ilahiyah. Maka penelitian terhadap hadis sedemikian rupa dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah di dalam memahami as-sunnah dengan kriteria yaitu as-sunnah al-maqbulah, yaitu sunnah atau hadis yang bisa dijadikan atau bisa diterima sebagai dalil, sebagai dasar di dalam menjalankan ajaran agama. Nah, tentu setelah melakukan pemahaman, mengkaji secara komprehensif, petunjuk-petunjuk atau dalalatun nas, baik di dalam dalalah minal Quran maupun minas sunnah, minal ahadis an nabawiyah. Itulah manjadidulaha. Jadi jangan disalahpahami memperbaharui agama itu membuat agama baru, tidak. Tapi justru bagian pertama adalah pemurnian, sedangkan bagian yang kedua adalah pembaharuan atau modernisasi. Jadi kalau pemurnian itu berarti al-i'adah, ya, kembali kepada ajaran Nabi yang asli, murni gitu ya. Kemudian al-ibanah itu memilah, ya, memilah mana-mana yang itu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, mana-mana yang tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil yang kuat, maka itu mesti diterima sebagai landasan pemurnian ajaran Islam.
Kemudian yang tidak bersumber kepada teks utama, ya, sumber utama yaitu tekstual tadi, maka kemudian merujuk kepada hasil-hasil ijtihad para ulama, yang itu ijtihad bersama-sama namanya ijtihad jama'i atau ijma', kemudian ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, dan lain sebagainya, ya. So, termasuk saddu dzari'ah dan syar'u man qablalah. Nah, itu apa namanya? Landasan secara bayani untuk gerakan tajdid Muhammadiyah, artinya selalu merujuk kepada nas-nas utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga hasil-hasil ijtihad para ulama, baik itu ulama salaf maupun ulama khalaf. Nah, itu apa namanya? Prinsip tajdid yang pertama bermakna purifikasi. Kemudian yang kedua bermakna dinamisasi. Berarti kita sebagai umat Islam harus mengupayakan adanya dinamisasi pemikiran Islam. Dinamisasi untuk memahami Islam supaya apa namanya? Kita di dalam memahami Islam memiliki pijakan yang kuat di satu sisi, kita melakukan pembaharuan-pembaharuan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, tetapi tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar Islam. Jadi di dalam berbagai pandangan para pimpinan Muhammadiyah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah, itu masing-masing memberikan pemaknaan secara harfiah mungkin ada perbedaan, tapi secara substantif memiliki kesamaan. Misalnya pendapat dari seorang pemikir dan intelektual Muhammadiyah, pernah menjadi rektor di kampus Muhammadiyah di Surabaya dan sebagainya, ya. Misalnya adalah Profesor Dr. Jainuri. Beliau mengatakan bahwa gerakan tajdid itu memiliki misi ganda. Misi yang pertama adalah pemurnian. Jadi pemurnian, kembali kepada Islam murni yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah reform. Reformasi ini pembaharuan, modernisasi, dan seterusnya dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, supaya Al-Quran dan As-Sunnah itu benar-benar menjadi rahmatan lil alamin dari waktu ke waktu. Maka tajdid itu selalu mengikuti perkembangan alam pikiran manusia, tetapi tetap berada di dalam landasan utama, yaitu landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman wa khataman nabiyin. Nabi akhir zaman dan penutup bagi para nabi. Maka pemahaman Islam harus terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman di satu sisi, tapi juga tetap merujuk kepada petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Itulah maka
ketika Muhammadiyah kemudian melahirkan satu putusan baru dalam muktamar tahun 2022 yang lalu, yaitu Risalah Islam Berkemajuan. Nah, di sana juga ditegaskan tentang prinsip tajdid tersebut. Ya. Ditegaskan dalam prinsip tajdid, di mana tajdid itu memiliki dua kaki. Dua kaki. Kaki yang pertama adalah kaki pemurnian. Nah, di masa-masa sekarang ini, gerakan pemurnian di dalam memahami Islam menjadi sebuah tuntutan dan keniscayaan, ya. Karena semakin jauh dari periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam juga bisa dikatakan semakin jauh dari sumber ajaran Islam. Maka tajdid yang pertama tadi bermakna pemurnian. Maka di situ kita kembali kepada Islam yang murni. Tapi juga di sisi lain, tajdid itu memiliki makna tadi modernisasi dan dinamisasi sesuai dengan perkembangan alam pikiran manusia. Tetapi tetap merujuk kepada nilai-nilai dasar Islam. Jadi ini yang menjadi prinsip di dalam Muhammadiyah untuk mendakwahkan Islam di zaman yang terus berkembang. Dikatakan oleh sebuah pernyataan dari seorang intelektual Muslim bahwa an-nusus al-ilahiyah mutanahiyah wal waqa'i ghairu mutanahiyah. Nas-nas keagamaan yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah, dan mungkin juga perkembangan, ya, istihad, ya. Jadi nas-nas Al-Quran itu telah berakhir ketika Allah turunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi an-nusus al-ilahiyah mutanahiyah. Nas-nas keagamaan berupa Al-Quran dan As-Sunnah mutanahiyah, sudah selesai, ya. Sudah selesai ketika ayat terakhir turun dan sudah selesai ketika Rasulullah wafat, sehingga tidak mengeluarkan lagi hadis-hadis Nabi. Tetapi wal waqa'i ghairu mutanahiyah, tapi realitas kehidupan tidak pernah berhenti, terus berkembang dan terus berkembang. Oleh karena itu, tajdid di samping memiliki makna pemurnian, tajdid juga memiliki makna pengembangan, dinamisasi dalam memahami, menghayati dan mengamalkan Islam sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, terutama dalam masalah-masalah yang sifatnya muamalah dunyawiyah, seperti dalam praktek bisnis, jual beli, prinsip-prinsip syariahnya tetap, tetapi metodologi muamalahnya terus berkembang sesuai alam pikiran manusia. Pada zaman dulu tidak ada jual beli secara digital atau secara online. Nah, sekarang sudah marak di mana-mana jual beli secara online. Ada e-commerce dan lain-lainnya. Kemudian alat pembayarannya juga alat pembayaran digital. Jadi uangnya uang elektronik,
non tunai, misalnya kita membayar pakai QRIS dan lain sebagainya, kemudian kita membeli di dalam toko online, itu kita tidak bisa memilih secara real, tetapi pihak penjual telah memberikan informasi yang memadai kepada para pembeli sehingga kita ketika membeli memiliki katakanlah rasa aman, ya, memiliki rasa aman di dalam membeli. Maka ketika mendapatkan rasa aman, otomatis akan melahirkan sikap antarodin, saling meridhoi dengan transaksi atau apa namanya akad, ya, akad dan transaksi di dalam jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kalau dulu katakanlah secara letterlek orang jual beli harus ada ijab kabul, ya. Ada ijab kabul yang menjual menyampaikan pernyataan yang disebut sebagai ijab dan yang membeli menyampaikan pernyataan yang mengindikasikan adanya kabul, ya, penerimaan terhadap transaksi jual beli tersebut. Tapi sekarang dengan model jual beli digital itu tidak lagi ada pernyataan dan jawaban. Pokoknya prinsip utamanya adalah jual beli itu dilakukan dengan saling ridho meridhoi, ya, antarodin. Tidak ada yang dirugikan satu sama lain, sehingga muamalah itu dinamis. Cara kita bermuamalah dinamis, tetapi prinsip-prinsip pokoknya tetap terpenuhi, nilai-nilai dasar syariat Islam. Itu dalam hal muamalah jual beli. Nanti hal-hal yang lainnya juga begitu. Orang yang menyekolahkan putranya di sekolah-sekolah modern, termasuk di dalamnya sekolah-sekolah Muhammadiyah, ya kalau dulu orang memasukkan putranya di madrasah, di sekolah atau di pesantren, kemudian ada biaya-biaya yang harus dibayarkannya, maka ketika menunaikan pembayaran transaksi itu ada apa namanya akad ijab dan kabulnya. Sekarang sudah tidak diperlukan lagi karena kedua-duanya sudah memiliki rasa aman, rasa saling ridho satu sama lain, sehingga bisa mempersingkat proses muamalah itu. Nah, ini bagian dari dinamisasi, dinamisasi atau tajdid fil muamalah. Nah, saya kira ini ya prinsip-prinsip apa namanya tajdid di dalam Muhammadiyah bertumpu kepada dua arah, ya. Arah yang pertama dan itu yang utama terhadap nusus diniyah, terhadap persoalan-persoalan agama yang bersifat baku tetap, maka prinsipnya adalah pemurnian, kembali kepada marjaknya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga agama betul-betul seperti masih baru bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisi lain dalam bidang muamalah duniawi, peradaban, pendidikan, maka mengikut terus melakukan pembaharuan, dinamisasi, mengikuti perkembangan alam pikiran manusia. Prinsip-prinsip utamanya yang sudah dirintis sejak zaman Nabi tentu itu tetap dipertahankan dalam pendidikan, dalam tadi muamalah duniawiyah, perdagangan dan sebagainya sudah berkembang sedemikian rupa.
tapi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam. Inilah saya kira yang dapat saya sampaikan, prinsip tajdid di dalam Muhammadiyah itu melakukan upaya penyeimbangan antara purifikasi atau pemurnian dan dinamisasi atau pembaharuan atau juga melakukan upaya untuk agar Islam itu betul-betul dirasakan oleh kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya, bahwa ajaran Islam itu memberikan rahmat, ya, memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Nah, itu saya kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan melalui chat. Dua barangkali. Monggo Pak Agung, kembalikan. Baik, jazakumullah khairan kasiran kepada Dr. Samsul yang telah memberikan penjelasan yang sangat gamblang, jelas kepada kita semuanya tentang tajdid itu menurut Muhammadiyah seperti apa. Jadi ada dua kaki tadi yang perlu kita pahami dengan sebenar-benarnya supaya tidak keliru. Nih. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu kurang lebih ya, 14 menit. Barangkali ada yang mau bertanya atau diskusi. Kita buka ya resen yang mau tanya langsung. Monggo kalau ada. Baik, nah, mungkin yang bertanya langsung belum ada, tapi ini ada dua pertanyaan yang mungkin perlu dijelaskan ya lebih detail ya. Ini yang pertama pertanyaan dari Prof. Kuswadi. Kelompok Tajdiyah adalah yang merujuk pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan melakukan ijtihad atau pembaharuan dan tidak berafiliasi mazhab tertentu. Namun ketika ini disuarakan Muhammadiyah, ada yang komentar ini mazhab Muhammadiyah. Bagaimana menyikapi yang semacam tersebut mungkin? Gitu. Ya, mazhab itu tempat orang, dari kata zahaba. Zahaba itu pergi kan. Mazhab berarti tempat orang pergi menuju kepada sesuatu. Dalam hal ini adalah menuju kepada pendapat pemikiran tertentu. Ya. Ya. Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Dalam hal ini adalah mazhab-mazhab dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan syariat Islam sebagaimana diketahui dalam perkembangan sejarah hukum Islam, sejarah fikih Islam, ya. Itu ada 4 mazhab dalam bidang fikih dan ibadah, yaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Maka Muhammadiyah itu tidak menjadi mazhab. Muhammadiyah itu menjadi sebuah kelompok ummatun, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, itu ya. Muhammadiyah menjadi sebuah ummah. Ummah ini kalau dijelentrehkan secara rinci dalam kehidupan kita saat ini seperti organisasi. Organisasi ini ada imamnya, ada pemimpinnya, ada makmumnya, ada pengikutnya atau jamaahnya, kemudian ada imamahnya, sistem kepemimpinannya. Nah, di dalam sistem kepemimpinan ini, khususnya dalam masalah-masalah agama,
Kemudian Muhammadiyah membentuk sebuah majelis yang di dalamnya terkumpul para ulama Muhammadiyah, kemudian disebut dengan majelis tarjih yang memberikan panduan keagamaan kepada warga Muhammadiyah, merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, juga merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama terdahulu, termasuk ulama-ulama mazhab, sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan tuntunan. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah tidak mengikat diri berafiliasi kepada mazhab tertentu, sehingga mungkin dalam hal tertentu ada kesesuaian dengan mazhab Syafi'i, dalam hal yang lain ada kesesuaian dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali, begitu juga mungkin yang ada sesuai dengan Hanafiyah dan Malikiyah. Nah, jadi itu apa namanya, Muhammadiyah bukan sebuah mazhab, ya. Tapi Muhammadiyah ini mengikuti jalan pikir Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi pertimbangan-pertimbangan, ya, karena generasi dari generasi ke generasi, ya, sehingga ada sebutan ulama salaf, gitu. Ulama klasik, ya, ulama yang mungkin hidup pada zaman Nabi atau sesudah zaman Nabi, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Kemudian ulama-ulama masa kini yang sering kita sebut sebagai ulama khalaf. Jadi itu, kita merujuk kepada mereka untuk kita jadikan pertimbangan di dalam mengambil putusan, dalam menuntunkan, ya, menuntunkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan umat manusia. Jadi Muhammadiyah tidak merupakan mazhab, tidak bermazhab, dan tetapi tidak anti mazhab. Ada yang mengatakan ini mazhab Muhammadiyah, ya Muhammadiyah bukan mazhab. Muhammadiyah bukan mazhab. Dan Muhammadiyah tidak bermazhab. Tetapi Muhammadiyah tidak anti mazhab. Selama pendapat mazhab itu sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, atau termasuk pendapat yang rojih, maka itu akan dipakai oleh Muhammadiyah. Tetapi pendapat-pendapat yang tidak memiliki dalil yang kuat, maka Muhammadiyah tidak mengikutinya. Tidak mengikutinya. Jadi Muhammadiyah itu memahami agama, menghayati dan mengamalkannya bil adillah, dengan dalil. Dalilnya ada dalil-dalil bayaniyah yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini khususnya dalam masalah-masalah akidah dan ibadah mahdhah. Sedangkan dalam masalah-masalah muamalah dan peradaban, prinsip-prinsip nilai Quran Sunnahnya tetap diperhatikan, tetapi diolah dan dianalisis oleh para pemimpin dalam melakukan ijtihad itu, ya. Nah, sehingga dari hasil ijtihad memberikan tuntunan atau fatwa ataupun putusan, sehingga bisa dipedomani oleh khususnya warga Muhammadiyah, tapi juga kepada warga umat Islam yang lainnya. Baik, demikian Prof. Kuswadi tentang jadi Muhammadiyah tidak bermazhab dan tidak merupakan mazhab gitu ya, Ustaz, ya. Ya. Yang berikutnya ini dari Pak Haki, ya, di Farmasi. Assalamualaikum Ustaz. Ini terkait dengan kasus jual beli, hukum jual beli. Bagaimana hukum jual beli dropshipper dan hukum jual beli dengan konsinyasi atau titip barang. Matur suwun, ya. Ini model-model jual beli yang baru ini, Ustaz.
Ya, itu jual beli memang terus berkembang ya, metodologi cara orang melakukan bisnis jual beli, apalagi sekarang ada jual beli online ya, pasarnya pasar online, tokonya toko online. Yang pertama syarat utamanya adalah dalam akad dan transaksi jual beli itu antarodin, ya, antarodin. Kedua belah pihak itu saling meridhoi, ya, meridhoi. Yang kedua tidak mengandung riba, ya, tidak mengandung riba. Yang ketiga prinsip dari antarodin itu juga adalah jual beli itu bersih, tidak ada jual beli itu apa namanya melibatkan apa yang disebut dengan gharar. Gharar itu adalah ketidakjelasan atau ada unsur penipuan. Nah, misalnya barang yang ditunjukkan untuk dijual dalam gambar, ya, kalau itu online, nah, ternyata gambar yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan barang yang sesungguhnya, maka itu ada unsur gharornya ya, gharornya. Tapi kemudian ada akad dalam jual beli itu mengandung riba, ya, mengandung riba. Jadi jual beli dengan cicilan tertentu, ya. Kemudian ada tambahan-tambahan yang tidak jelas bentuk tambahannya, ya. Tambahan yang dibolehkan misalnya adalah jual beli dengan prinsip murabahah, ya. Jual beli dengan prinsip murabahah. Kalau ini kan barangnya jelas, ya, barangnya jelas, barang yang dijual adalah milik orang yang menjual itu, ya, jelas. Kemudian apa namanya dia memberikan harga yang jelas sesuai harga dia beli, kemudian dia menentukan keuntungan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi saya beli barang harganya 5 juta, kemudian dia ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli itu ketika menjual kepada seseorang, ya katakanlah dia ingin untung 500.000 misalnya, jadi dari 5 juta menjadi 5.500.000. Nah kemudian tambahan 500.000 keuntungan itu dibayar secara cicilan, ya, secara cicilan. Jadi tambahan dari cicilan itu bukan tambahan yang tidak jelas, tapi tambahan dia sampaikan ini laba yang ingin didapatkannya. Nah, kalau ada waktu yang ditangguhkan karena si pembeli belum memiliki uang cash, maka dia mencicil itu katakanlah 5.500.000 harusnya bisa dibayar langsung cash gitu, tapi belum punya, ya kemudian ada unsur saling tolong menolong itu nggak apa-apa, barang diambil dulu nanti membayarnya nyicil mungkin berapa bulan gitu ya, 3 bulan atau 4 bulan sehingga selesai. Nah, selesai ada tambahan 500 itu, 500 itu keuntungan. Jadi bagi yang menjual dia mendapatkan keuntungan 500, bagi yang membeli dia mendapatkan juga keuntungan, bayarnya bisa tunda dengan mencicil, tapi kan jelas itu ya, cicilannya jelas. Jadi itu contoh jual beli murabahah. Tapi ada juga menggunakan namanya apa namanya itu IMBT ya.
al-ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi al-ijarah muntahiyah bitamlik. Dia seorang menjual barang kepada pembeli, sama-sama juga pembeli itu tidak punya uang cash untuk membayar cash langsung, gitu. Maka dia katakan ini harga laptop harganya 4 juta, dibayar selesai kira-kira dalam waktu 10 bulan, ya, 10 bulan. Maka barang yang belum terbayar lunas itu, ketika dia membeli karena belum punya uang cash, dia tidak bisa membayar dengan lunas, maka dia membayar dengan cicilan. Jadi membayar harga pokok, katakan tadi 4 juta, ditambah harga sewa. Jadi selama barang belum lunas, maka barang itu disewa. Katakanlah sewanya dalam waktu 10 bulan, per bulannya sewanya berapa tadi? Ya, katakanlah menjadi 1 juta atau berapa? Monggo itu disepakati sewanya. Begitu selesai 10 bulan, harga pokok selesai, sewanya juga selesai, maka menjadi miliknya. Itulah gambaran secara garis besar, namanya al-ijarah, persewaan, menyewa barang, kemudian diakhiri dengan pemilikan. Al-ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, kalau dulu ada istilah di Malaysia namanya jual beli dengan sewa beli. Nah, sewa beli. Jadi membeli barang karena belum bisa membayar secara cash lunas, maka selama belum lunas dia membayar harga pokok barang dan membayar sewanya, gitu ya. Maka itu namanya sewa beli. Itu kalau di Malaysia. Di Indonesia sekarang dinamakan itu al-ijarah muntahiyah bitamlik, persewaan yang diakhiri dengan pemilikan. Nah, jadi dua-duanya juga untung di situ, ya. Yang satu punya keuntungan dengan menyewakan barangnya, yang sehingga mendapatkan harga lebih dari harga pokok. Yang satu juga bisa memanfaatkan barang dengan menyewa sebelum barang itu lunas. Itu lunas, sewanya selesai, maka barangnya menjadi miliknya sendiri. Nah, tentang berapa sewanya itu disepakati oleh kedua belah pihak. Ini model murabahah dan model al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, dan model-model yang lainnya, ya. Model-model yang lainnya. Nanti ada namanya istisna, ada salam, dan sebagainya. Ini sudah habis waktunya, ya. Iya, akhirnya udah habis sih, Tad. Tapi sebenarnya ini ada pertanyaan yang mungkin jawabannya lebih bisa singkat nih, Tad. Ya, Kalau mengambil profit itu misalnya ini ada batasannya tidak ini? Kaitannya dengan jual beli. Mengambil profit misalnya ketentuan dalam mengambil profit keuntungan. Modal 5 memba- apakah mengambil menjadi laba, ya. 10 juta? Nggih. Mengambil laba itu ya tentunya dengan kewajaran, artinya tidak terlalu tinggi sehingga memberatkan pembeli, dan juga tidak terlalu rendah nanti akan merusak pasar, gitu kan. Jadi ini ya apa namanya, jual beli barang seperti itu, mengambil keuntungan yang wajar, gitu ya. Nah, kalau Iya, iya. yang tadi apa, sedekah tadi apa itu? Hmm. Ini beberapa media sosial ada informasi jika seseorang meminjami saudara yang membutuhkan 1 juta,
dan janji meminjami akan mengembalikan 1 bulan, ternyata 1 bulan tidak mampu mengembalikan. Nah, apakah betul si pemberi pinjaman tersebut pahalanya seperti sodakoh 1 juta per hari sampai peminjam mengembalikan pinjaman? Ya, apa namanya itu dalam Al-Quran disebutkan wa wa ingkana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi kalau orang yang berhutang kepada kita itu kesulitan untuk mengembalikan hutang, maka kita berikan kesempatan rescheduling pembayaran hutangnya, maka itu sampai orang itu mampu membayar itu memang apa namanya tuntunan Al-Quran kepada orang yang punya uang. Yang punya uang harus besar hati memberi pertolongan kepada orang lain, kira-kira begitu ya. Bahkan disebutkan wa antasaddaku khairul lakum, kalau kalian mensedekahkan orang yang sudah betul di kapak-kapak orang mampu bayar, ya sudah kita sedekahkan. Nah, insya Allah itu amal yang sangat besar bagi kita semua. Saya kira gitu ya. Terima kasih. Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tetapi karena waktunya sudah melebihi 5 menit ini, mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan. Nanti bisa kembali ditanyakan di periode berikutnya atau pekan yang akan datang, ya, sehingga ya, tuntas, tuntas. Terima kasih kepada Dr. Samsul, Bapak Ibu pemirsa TV-mu, Bapak Ibu yang ikut Zoom, mudah-mudahan materi ini bisa manfaat, barokah bagi kita semuanya. Mengakhiri acara ini, baik bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.